Terima kasih Tuhan, Kau
Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Kami merasakan sukacita Allah mengalir di tengah-tengah kami. Saat ini firman-Mu akan ditaburkan ya Tuhan. Berbicaralah lewat hamba-Mu. Dan biarlah Engkau sendiri yang berkuasa atas kami semua. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita akan membuka Alkitab kita di dalam 1 Korintus pasal yang ketiga. 1 Korintus pasal yang ketiga ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-15. 1 Korintus pasal yang ketiga ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-15. Sebenarnya perikop dalam pasal yang ketiga khususnya ayat 10 ini sampai ayat 23 berbicara tentang dasar dan bangunan, tetapi saya hanya menyampaikan kepada saudara dari ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-15. Firman Tuhan hari ini saya beri tema mengerjakan iman kita kepada Kristus agar tahan uji. Mari sama-sama kita bangkit berdiri untuk menghargai firman Tuhan ini, kita membacanya bersama-sama. Dasar dan bangunan 2, 3. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar dan orang lain membangun terus di atasnya, tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami, sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak karena hari Tuhan akan menyatakannya. Sebab ia akan nampak dengan api dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dalam api. Puji Tuhan. Silakan duduk. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam 1 Korintus pasal yang ketiga, khususnya dalam ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-15 ini, di dalam ayat yang ke-10, Rasul Paulus mengumpamakan dirinya sebagai seorang ahli bangunan, ya, di mana dia sudah meletakkan dasar dalam kehidupan orang-orang percaya pada saat itu. Apa dasarnya? Yaitu Tuhan Yesus Kristus. Jadi sekali lagi saudara, ya, dasar iman percaya saya dan saudara adalah Yesus Kristus, Tuhan Yesus Kristus, bukan dasar yang lain. Supaya jelas, di dalam perikop ini ditekankan kembali kepada saya dan saudara bahwa setiap orang yang percaya kepada Kristus sudah tentu membangun imannya di atas dasar, atau dasarnya adalah
Yesus Kristus sendiri. Dan diharapkan ketika seseorang membangun imannya itu, dia memakai material-material untuk pembangunan itu, yaitu bahan-bahan bangunan yang berkualitas, ya, yang berkualitas. Di dalam bacaan kita mendapati rupanya ada bahan bangunan yang dipakai yang tahan panas, ada yang tidak tahan panas, ada yang mudah terbakar, ada yang tidak mudah terbakar. Dalam ayat yang ke-12, bagi orang yang percaya kepada Kristus saat dia membangun imannya, rupanya firman Tuhan mengatakan bahwa ada orang-orang percaya yang membangun imannya dengan diibaratkan seperti emas, perak, dan batu permata. Tetapi ada juga orang-orang yang percaya kepada Yesus yang membangun imannya dengan kayu, rumput kering, atau jerami. Dengan kata lain, bahan-bahan yang mudah terbakar. Bahan-bahan yang gampang ditiup oleh angin. Nah, saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam pembangunan iman, bagi saya, bagi saudara, tentu ada proses dalam pengerjaan iman itu. Tentu saat kita mengerjakan iman percaya kita kepada Kristus, tentu ada proses yang terjadi. Saya lebih tertarik dengan proses daripada hasil, saudara. Saya nggak ngerti kalau saudara. Apakah saudara tertarik dengan hasilnya? Karena bagi saya, proses sangat menentukan hasil. Saya yakin saudara sering mendengar istilah proses tidak mengkhianati hasil. Kalau orang mengikuti proses itu, tentu proses yang dia ikuti dengan sukacita, maka dia akan menikmati hasilnya dengan luar biasa. Ada statement dari seseorang yang sangat terkenal, dia berkata begini, saya memilih untuk enjoy dalam mengikuti proses. Sebab lewat proses itulah saya menjadi pribadi yang sukses, saya menjadi pribadi yang tahan banting, saya menjadi pribadi yang tidak mudah goyah, saya menjadi pribadi yang selalu kuat dalam menghadapi berbagai tantangan. Jadi sekali lagi saudara, ada proses dalam pengerjaan iman itu. Bagaimana cara mengerjakannya? Apakah sungguh-sungguh di dalam mengerjakan iman itu, ataukah seseorang dalam mengerjakannya asal-asalan saja? Saya mengingatkan kembali kepada kita saat ini bahwa kalau kita ada sampai hari ini, semua berkat kasih karunia Tuhan. Amin saudara. Semua berkat kemurahan Tuhan. Saya dan saudara sudah diselamatkan Tuhan. Tetapi saudara, keselamatan yang luar biasa itu kita pakai untuk memuliakan Tuhan. Nah, ketika kita memuliakan Tuhan di dalam kehidupan kita, saya percaya Tuhan juga tidak akan tinggal diam. Ketika kita mengalami situasi yang tidak baik di dalam kehidupan kita, saya yakin percaya Tuhan akan bertindak menyelesaikan apa yang kita hadapi. Sebuah tanah hendaknya digemburkan supaya nanti tanaman itu dapat bertumbuh dengan baik. Tetapi yang menjadi masalah adalah proses penggemburan itu, di mana dalam proses penggemburan tanah itu akan dicungkil, dikeluarkan ulat-ulatnya, dikeluarkan mungkin ada beling yang membuat tanah itu tidak menjadi subur atau hal-hal lain yang tidak mendukung tanah itu bertumbuh
untuk menghasilkan tanaman yang bertumbuh dengan baik. Demikian juga dengan hidup saya dan saudara. Di dalam perjalanan kekristenan kita, saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika Tuhan mengizinkan terjadi persoalan di dalam kehidupan kita, yang Tuhan mau lihat di dalam hidup saya dan saudara, bagaimana kita melewati proses itu. Ada orang yang maunya melewati proses itu dengan cepat, instan, seperti makanan cepat saji. Tetapi ada juga orang yang menerima proses itu dengan luar biasa, dengan enjoy, dia menikmati proses itu. Dia tahu bahwa proses yang Tuhan izinkan datang di dalam kehidupan dia untuk mendewasakan iman dia di dalam Kristus. Nah, saya dan saudara ada di mana nih? Ketika Tuhan Yesus mengizinkan masalah di dalam kehidupan kita, dan saat kita melewati proses itu, kita ada di mana? Apakah kita enggan untuk mengikuti proses itu? Dengan kata lain, kita menolak proses itu, ataukah kita menerima proses itu dengan penuh ucapan syukur kepada Tuhan? Kalau kita menolak proses itu, berarti saudara, dengan kata lain, kita mengerjakan iman kita dengan tidak benar atau asal-asalan. Tetapi kalau kita mengikuti proses Tuhan, berarti kita sedang mengerjakan iman kita dengan benar. Sudah pasti, saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, setiap proses pengujian iman itu, saya dan saudara akan melewati masa-masa yang mungkin sulit untuk kita terima secara daging. Bangunan yang dibangun sampai 120 tingkat atau lebih, tentu fondasinya akan jauh lebih dalam dibanding dengan rumah atau bangunan yang hanya satu lantai. Dan proses penggaliannya pun bukan memakan 1-2 hari, mungkin memakan waktu yang sangat lama. Nah, saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mungkin saudara bertanya, mengapa sih kita harus diuji? Mengapa iman kita harus diuji? Mengapa iman percaya saya, mengapa iman percaya saudara kepada Kristus itu harus diuji? Sebelum saya menjawab pertanyaan ini, bukankah ketika kita duduk di bangku sekolah dulu, kita juga mengikuti ujian untuk naik kelas, untuk masuk ke jenjang yang lebih tinggi? Untuk apa? Untuk membuktikan bahwa kita siap masuk di jenjang yang berikutnya. Sama halnya dengan iman kita kepada Kristus. Saya dan saudara harus diuji untuk apa? Untuk melihat kemurnian iman saya dan saudara kepada Tuhan. Bagaimana mungkin kita bisa dikatakan menjadi orang-orang yang tangguh di dalam Tuhan, umat-umat pilihan Allah yang luar biasa, kalau kita tidak mau menerima proses ujian yang Tuhan berikan?
Jadi saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan ingin melihat saya dan saudara membangun iman dengan murni di hadapan Tuhan. Satu contoh Ayub dalam Ayub pasal yang ke-23 ayat yang ke-10. Ayub pasal 23 ayat yang ke-10 berkata demikian. Karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Demikian juga dengan kehidupan saya dan saudara. Kita tidak akan pernah sampai kepada level yang namanya kita benar-benar mencintai Tuhan kalau kita menolak proses ujian yang datang di dalam kehidupan kita. Proses ujian itu, saudara, datang dari banyak hal, dari berbagai sisi, dari segala penjuru. Bisa itu lewat keluarga kita, bisa itu lewat karyawan kita, bisa itu lewat pekerja kita, bisa itu lewat teman kita, lewat sahabat kita, lewat suami kita, lewat istri kita, lewat anak kita. Proses pengujian iman itu bisa datang dari berbagai sudut. Dan perlu kita pahami bersama bahwa yang namanya proses pengujian iman bukan sesuatu yang mengenakan daging kita. Itu sakit, saudara. Namanya proses pengujian iman. Ketika engkau mempercayai seseorang, ternyata orang yang engkau percaya mengkhianati engkau, bukankah itu sesuatu yang sangat menyakitkan? Dan untuk memurnikan engkau harus melepaskan roh pengampunan. Ketika karyawan yang engkau percayai ternyata mengkhianati engkau, tetapi engkau harus melepaskan pengampunan. Itu adalah sesuatu yang sulit. Ketika engkau difitnah dengan hal-hal yang tidak benar, tetapi engkau harus belajar mengucap syukur. Itu adalah sesuatu yang sakit. Terlalu banyak cara Tuhan untuk memproses kehidupan saya dan saudara. Tetapi poinnya, jangan sampai kita menolak proses Tuhan itu. Sebab ketika kita menolak proses Tuhan itu sama saja kita menolak keselamatan yang sudah Tuhan berikan di dalam kehidupan saya dan saudara. Bukankah di dalam 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-13 berkata, pencobaan-pencobaan yang kita alami ialah pencobaan-pencobaan biasa, tidak melebihi kekuatan kita. Pencobaan-pencobaan biasa. Kalau Tuhan izinkan, berarti Tuhan memberikan kemampuan buat saya dan saudara untuk menghadapi pencobaan-pencobaan itu. Kalau kita harus menerima pencobaan itu, berarti Tuhan akan memberikan kekuatan. Tuhan akan memberikan kemampuan. Nah, ini yang harus kita mengerti, saudara. Ini yang harus kita pahami. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa yang kita bangun saat ini, kelak kita akan pertanggungjawabkan di kemudian hari. Pada saat hari Tuhan
dinyatakan sebagaimana 1 Korintus pasal yang ketiga ayat yang ke-13. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak karena hari Tuhan akan menyatakannya. Saat saudara membangun iman saudara di atas dasar yang luar biasa itu, yaitu Tuhan Yesus Kristus, saudara kita akan mempertanggungjawabkannya kelak di hadapan Tuhan. Dikatakan oleh firman Tuhan, kalau kita membangun dengan menggunakan emas, perak, batu permata, itu berarti kita menjadi orang yang tahan uji di hadapan Tuhan. Tetapi ketika kita membangunnya dengan menggunakan kayu, rumput kering dan jerami, dengan kata lain material dengan kualitas yang sangat rendah, sama saja kita tidak tahan uji. Dan firman Allah katakan kita menderita kerugian. Jangan sampai apa yang kita sudah bangun bertahun-tahun dalam pengiringan kita kepada Tuhan menjadi sia-sia hanya karena kita salah dalam memakai material dalam pembangunan itu. Tuhan mau saat kita membangun, kita menggunakan emas, perak, dan batu permata. Tuhan mau kita melakukannya dengan kualitas yang nomor satu. Tentu kalau kualitas yang nomor satu, prosesnya juga adalah proses yang lama. Bukan proses 1 hari 2 hari. Namanya juga kualitas nomor satu. Barang-barang yang berkualitas tinggi tidak perlu promosi yang gencar, orang sudah tahu. Tapi barang-barang yang berkualitas rendah, biasanya promosinya kenceng banget. Nah, saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, supaya kita tahan uji, supaya kita mendapatkan upah, mari saya mengajak saudara untuk benar-benar membangun iman percaya kita kepada Kristus dengan cara yang benar. Bagaimana caranya, saudara? Apa yang harus saya dan saudara lakukan? Saudara, Tuhan tidak pernah meminta sesuatu yang wah dalam hidup kita. Dalam artian, dalam hidup saya dan saudara, dalam artian hal-hal yang mungkin kita tidak bisa lakukan. Tuhan meminta apa yang kita bisa lakukan. Apa yang ada padamu, bukan apa yang tidak ada padamu. Tuhan meminta hati saudara. Hati yang benar yang diberikan kepada Tuhan. Kalau engkau bisa berikan hati yang benar di hadapan Tuhan, maka Tuhan juga pasti akan melakukan yang terbaik di dalam hidup saya dan saudara. Di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Kalau harta kita adalah Tuhan di dalam hidup kita, maka hati kita akan selalu kepada Tuhan. Bukan berarti saudara sehari 24 jam menyembah Tuhan, bukan saudara, bukan seperti itu. Tetapi dalam keseharian saudara bagaimana? Dalam keseharian kita, dalam pekerjaan kita bagaimana? Dalam keluarga kita bagaimana? Dalam rumah tangga kita bagaimana? Saya sebagai hamba Tuhan pun
sampai hari ini masih Tuhan proses. Saya paling tidak bisa melihat orang melakukan sesuatu yang tidak adil, saudara. Saya biasanya bereaksi. Saudara, ingat baik-baik. Proses Tuhan justru akan mendewasakan kita. Kalau kita mau membuka hati kita untuk menerima semua yang Tuhan izinkan. Tuhan mau kita menjadi pelaku firman. Yakobus pasal 1 ayat yang ke-22 berkata, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian kamu menipu dirimu sendiri. Sebagaimana orang-orang Farisi, dia begitu banyak tahu firman Tuhan, tetapi rupanya mereka tidak menjadi pelaku firman. Yang paling simple, yang paling sederhana mempraktekkan firman Tuhan terlebih dahulu di tengah-tengah keluarga kita. Baru keluar. Lembaga pertama yang dibangun oleh Tuhan, lembaga pernikahan. Tuhan mau menjadikan Adam dan Hawa menghasilkan atau memiliki keturunan-keturunan ilahi. Sayang, dalam proses perjalanan waktu, Adam dan Hawa mengalami kejatuhan. Tetapi apakah dengan kejatuhan itu Tuhan tinggal diam? Tidak, saudara. Tuhan sayang Adam dan Hawa. Tuhan sayang keluarga Adam dan Hawa. Makanya Tuhan turun tangan. Dan keselamatan itu diberikan lewat Tuhan Yesus. Hidup di dalam kebenaran firman Tuhan seharusnya menjadi gaya hidup orang yang percaya. Seharusnya ini menjadi gaya hidup saya dan saudara. Kalau kita percaya kepada Yesus, seharusnya firman Tuhan menjadi gaya hidup kita. Kita katakan kita percaya kepada Tuhan, tapi kita tidak melakukan firman Tuhan, sebenarnya kita belum percaya. Percaya kepada Tuhan, tetapi tidak melakukan firman Tuhan, sebenarnya kita belum percaya. Kita katakan kita sudah diselamatkan oleh Tuhan, tapi kita tidak melakukan apa yang Tuhan lakukan, katakan dalam hidup kita, sama saja kita tidak selamat, saudara. Kalau kita tahu bahwa kita sudah selamat, kalau kita tahu bahwa kita sudah punya mahkota kehidupan yang disiapkan oleh Tuhan, seharusnya hidup kita juga memuliakan Tuhan. Sebuah lagu yang saya ingat sampai hari ini, saudara, yang sangat memberkati. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Berapa lama saudara hidup di dunia? Berapa lama saya hidup di dunia? Bukan menjadi jaminan kalau kita sudah melakukan hal yang berkualitas di hadapan Tuhan. Tetapi
yang menjadi alat ukurnya ketika kita melakukan firman Tuhan, ketika kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, ketika kita membangun dengan menggunakan kualitas material yang terbaik, disitulah kita menjadi orang-orang yang berarti di hadapan Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang saudara punya. Apa yang Tuhan berikan hari ini, biarlah kita mau pakai untuk memuliakan Tuhan. Dalam pelayanan saudara, layanilah Tuhan dengan hati yang murni. Dalam keluarga saudara, layanilah satu dengan yang lainnya dengan hati yang tulus. Entahkah kepada suami, kepada istri, kepada anak, kepada orang tua, layanilah satu dengan lain dengan hati yang tulus. Kepada karyawan, biarlah kita melakukan yang terbaik dengan karyawan kita. Kepada sahabat kita, biarlah kita juga tulus dengan sahabat kita. Kepada orang-orang yang kita temui, yang kita kenal, biarlah kita juga tetap tulus kepada orang-orang yang kita kenal. Sebab kalau kita melakukan semua itu, percayalah, apa yang saya dan saudara bangun selama di dunia ini tidak akan terbakar. Tetapi kelak saatnya tiba, kita akan menerima mahkota kehidupan yang dari Tuhan. Tuhan memberkati. Tuhan, kami tidak ingin pekerjaan iman kami yang kami bangun di dalam Engkau menjadi sia-sia dan terbakar ya Tuhan. Tuhan, kami mohon Tuhan, agar kami melakukannya dengan benar di hadapan-Mu. Tolong kami Tuhan, agar kami membangun iman kami dengan emas, perak, batu permata, dengan kualitas yang terbaik di hadapan Tuhan. Haleluya. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah sungguh mengasihi Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis. Ku berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia.
selidiki aku, lihat hatimu. Sama-sama kita bangkit berdiri. Apakah ku sungguh mengasihi Yesus? Oh, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah Kau sungguh mengasihi Yesus? Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati telah kulihat, oh, kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Haleluya. Oh, kami menyembah. Haleluya. Mari angkat suaramu, mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya la basaka balaka balaka balaka. Kira la balaka balaka balaka. Ya la balaka balaka balaka. Ya la balaka balaka balaka. Ya la balaka balaka balaka. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, mungkin hari-hari ini Kau mengalami ujian iman dalam mengerjakan iman saudara. Kau merasa lelah, kau merasa capek. Ingatlah, ada Yesus yang memampukan engkau. Dasar di atas segala-galanya. Dia mau kita mengerjakannya dengan benar. Jangan menjadi lemah, jangan lelah. Biarlah kita terus maju. Apapun tantangan itu yang kita hadapi. Mungkin itu terasa sakit kita alami. Tapi biarlah kita serahkan kepada Tuhan. Tuhan memampukan kita. Haleluya, haleluya. Kiralah haleluya, haleluya, haleluya. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis
di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Tuhan Yesus, kami bawa hati kami ke dalam tangan. Kami bawa hidup kami kepadamu Tuhan. Ini kami Tuhan. Kami menyadari kekurangan kelemahan kami. Kerap kali Tuhan, kami menolak proses yang Tuhan izinkan dalam membangun iman percaya kami kepada Engkau. Tetapi hari ini Tuhan, hari ini kami mau melakukannya dengan benar di hadapan-Mu Tuhan. Ampuni dosa pelanggaran kami. Mungkin kami sudah menyakiti hati-Mu Tuhan. Mungkin kami sudah menyakiti orang-orang yang terdekat kepada kami. Kami sudah menyakiti teman kami, sahabat kami, istri kami, suami kami, anak kami. Oh Tuhan, orang tua kami. Oh Tuhan, siapapun itu Tuhan, ampuni kami Tuhan. Kami mau melakukan dengan benar, membangun iman kami dengan benar di hadapan-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk semuanya. Terima kasih untuk kebaikan-Mu Tuhan. Bapa, saat ini kami bersatu hati. Kami berdoa buat bangsa dan negara kami. Engkau melihat keadaan bangsa ini Tuhan. Tuhan tolong campur tangan Tuhan. Biarlah Engkau yang memproteksi bangsa ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kota kami Tuhan, Engkau juga memproteksi kota ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, mungkin saat ini ada umat-Mu yang sedang sakit Tuhan. Mari Engkau datang, Engkau menjamah, Engkau memberikan kesembuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang lemah Engkau kuatkan, yang susah Engkau hiburkan. Mungkin saat ini ada umat-Mu yang sedang mengalami masalah di dalam pekerjaan. Tuhan, mari Engkau campur tangan. Engkau sendiri yang membela umat-Mu. Apapun juga yang dikerjakan, baik itu di gudang, di toko, sebagai karyawan, sebagai sales, sebagai pegawai negeri, apapun itu juga Tuhan. Tuhan tolong umat-umat-Mu. Terima kasih Tuhan. Balas berkati umat-umat Tuhan yang sudah melayani pekerjaan Tuhan hari ini. Yang sudah hadir saat ini. Berkati tangan-tangan yang sudah memberi. Baik yang memberikan persembahan, persepuluhan, persembahan pembangunan atau apapun itu. Yang sudah memperhatikan kami hamba-hamba-Mu. Tuhan balas memberkati ya Tuhan. Saudaraku, angkatlah tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Biarlah kita pulang dengan membawa segala berkat, sukacita, damai sejahtera yang melimpah di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus.
Yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita yang percaya katakan, amin. Tuhan